Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Medayanti dengan NIM 2013040116 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang pembaruan Islam di Minangkabau sebagai tugas dalam mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Pembaruan Islam di Minangkabau. Agama Islam mulai masuk dan berkembang di Minangkabau pada abad ke-7. Pada periode pembaruan Islam di Minangkabau, agama Islam memberikan pengaruh dan perubahan besar terhadap masyarakat Minangkabau. Pada fase ini, masyarakat Minangkabau mulai serius dalam urusan agama. Karena keseriusan ini, maka lahirlah gerakan pemurnian Islam pada abad ke-19 yang dilakukan oleh kaum Padri. Pembaharuan Islam di Minangkabau ini terdiri dari dua gelombang. Gelombang pertama yaitu Revolusi Padri, yang kedua yaitu konflik antara kaum muda dan kaum tua. Gelombang pertama atau Revolusi Padri. 1. Gerakan Padri gelombang 1. Perang Padri terjadi di kota Lawas, kemudian berkembang di daerah lainnya seperti Alahan Panjang. Pada peperangan tersebut, kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro bertempur melawan kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Sakti. Setelah Datuk Bandaro meninggal dunia, pucuk pimpinan dipegang oleh Malim Basa atau Tuanku Imam Bonjol dan dibantu oleh Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Renceh, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Nan Gapuk. Karena terdesak dalam peperangan, pada 21 Februari 1821, kaum adat meminta bantuan Belanda di Padang dengan kompensasi penyerahan beberapa wilayah Darek atau pedalaman Minangkabau. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul kaum adat, sehingga akhirnya muncul suatu kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Pata, termasuk Kabupaten Tanah Datar sekarang, yang mewujudkan konsensus adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitabullah Al-Quran. Kan Padri gelombang 2. Setelah berakhirnya perang di Ponegoro dan pulihnya kekuatan Belanda di Jawa, pemerintah Hindia Belanda kembali mencoba untuk menundukkan kaum Padri. Hal ini sangat didasari oleh keinginan kuat untuk penguasaan penanaman kopi yang sedang meluas di kawasan Darek. Sampai abad ke-19, komoditas perdagangan kopi merupakan salah satu produk andalan Belanda di Eropa. Selanjutnya, untuk melemahkan kekuatan lawan, Belanda mulai dengan menyerang Nagari Pandai Sike sekaligus melanggar perjanjian telah dibuat sebelumnya. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang mampu memproduksi mesiu dan senjata apin, dan kemudian untuk memperkuat kedudukannya, Belanda membangun benteng di Bukit Tinggi yang dikenal dengan nama Fort de Kock. Sejak awal 1833, perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak telah bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Taktik serangan gerilya yang diterapkan oleh kaum Padri berhasil memperlambat gerak laju serangan Belanda ke Benteng Bonjol. 3. Perang Padri. Perang Padri merupakan peperangan yang pada awalnya akibat dalam masalah agama sebelum berubah menjadi pertempuran melawan kontestan. Perang Padri ini terjadi di kawasan Kerajaan Pagaruyung antara tahun 1803 hingga 1838. Peperangan ini dimulai dengan munculnya gerakan kaum Padri atau kaum Alama dalam perbuatan-perbuatan marak waktu itu di kalangan masyarakat yang ada dalam kawasan
kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya, seperti perjudian, minuman keras, penyambungan ayam, dan lain sebagainya. Mengenai warisan dan umumnya pelaksanaan kewajiban ritual agama Islam. Dan kemudian gejolak ini memicu perpecahan antara kaum Padri yang dipimpin oleh Harimau nan Salapan dengan kaum adat di bawah pimpinan Raja Pagaruyung waktu itu, Sultan Muning Alam Syah, dan kemudian meluas dengan melibatkan Belanda. Perang Padri merupakan peperangan yang meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Hampir selama 20 tahun pertama perang ini dapatlah dikatakan sebagai perang saudara antara sesama etnis Minang dan Mandailing atau Batak pada umumnya. Pada permulaan dimulainya peperangan ini didasari oleh adanya keinginan di kalangan para ulama di kerajaan Pagaruyung yang menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan mazhab Wahabi yang waktu itu berkembang pesat di tanah Arab atau Arab Saudi sekarang. 4. Dampak revolusi Padri terhadap adat Minangkabau. Dalam sejarah revolusi Padri ini, kita dapat melihat untuk menjadikan masyarakat Minangkabau sepenuhnya menjadi pemeluk agama Islam, baik harus dibayar mahal. Bahkan setelah kejayaan Islam dalam ranah Minang, Belanda mencoba merobohkannya. Tidak sepenuhnya ditaklukkan, akan tetapi setelah penaklukan membuat rakyat Minangkabau tetap menjadikan syariat Islam sebagai dasar mereka. Membuat adat Minangkabau lebih baik dan lebih berkembang dibanding dengan sebelum menjadikan Islam sebagai dasar adat mereka. Peraturan adat yang berlawanan dengan syariat agama Islam dihapuskan. Lahirnya kebiasaan baru seperti kesurau bagi pemuda Minang dan pakaian yang menutup aurat, dan meninggalkan kegiatan maksiat seperti sambung ayam, judi, minuman keras. Dampak revolusi Padri ini juga berpengaruh pada struktur kepemimpinan adat di Minangkabau. Struktur kepemimpinan adat di Minangkabau dalam menjalankan pemerintahan di Nagari dikenal dengan kepemimpinan Urang dan Ampek Jini. Mereka adalah penghulu, manti, balin, dan dubalang. Gelombang kedua, konflik tua dan kaum muda. 1. Definisi kaum tua dan kaum muda. Kaum tua atau dikenali sebagai Kalafi yang berpegang secara umum kepada mazhab Syafi'i berhasrat untuk memudahkan orang awam yang dirasakan kebanyakannya kurang mampu untuk mengikuti kaedah tersebut. Lalu mereka mempopulerkan cara taklid sebagai medium penyatuan dalam masyarakat dan juga ibadah. Selain menganugerahkan kemudahan buat masyarakat yang mayoritasnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengkaji secara dalam hingga ke tahap dalil bagi sesuatu ibadat. Kaum muda merupakan istilah sekelompok ulama yang berpikiran modern dan progresif. Mereka tidak menerima pemahaman keagamaan sebagaimana kaum tradisionalis yang pro kepada taklid. Bagi mereka, pemahaman keagamaan bisa ditafsirkan dalam ruang ijtihad. Dari segi pengalaman keagamaan, mereka menghendaki adanya purifikasi ajaran yang sesuai dengan sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muda dicap sebagai Wahabi yang menginginkan seluruh masyarakat lebih selamat dan hampir kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu dengan cara membawa mereka kepada pegangan akidah dan ibadat yang dipaku dengan dalil sahih tanpa hanya terikat dan taklid kepada satu aliran atau pendapat saja. 2. Dampak pembaruan gelombang kedua. Pertama, kaum tua mendirikan organisasi Ittihadul Ulama Minangkabau atau Persatuan Ulama Minangkabau di Banhampu, Bukit Tinggi dalam tahun 1921 sebagai organisasi lawan dari PGAI kepunyaan kaum muda. Kedua, Syekh Abdullah Ahmad dari kalangan kaum muda menerbitkan majalah Al-Munir dan Al-Akhbar di Padang pada tahun
1911 dan tahun 1913. Setelah sebelumnya tahun 909 membuka Adabiyah School di kota yang sama. 3. Di samping media cetak yang disebutkan di atas, Komodo juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Di antaranya lembaga pendidikan yang terkemuka dan yang paling berpengaruh adalah Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Berbeda dari kaum Tuo yang lebih menitik beratkan pelajaran fikih dengan bermacam fatwa dari berbagai mazhab, Sumatera Tawalib lebih mengutamakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan usaha untuk memahami Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.